Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ketemu lagi dengan aku di channel Hurlaini Wulandari. Oke, sesuai judulnya kalian udah baca ya. Jadi aku bakal kasih tahu kalian 5 alasan kenapa aku tidak pernah pakai krim dokter. Kita langsung aja. Yang pertama, karena aku sangat berhati-hati sekali. Itu karena kehati-hatian aku, atau mungkin bisa juga dibilang karena rasa takut aku gitu ya. Selama ini aku udah pernah dengar beberapa orang di sekeliling aku yang pakai krim dokter, dan kebanyakan dari mereka itu kayaknya kalau pakai krim dokter itu ada yang ketipu pakai krim abal-abal dengan kedok kalau ini adalah krim dokter, ternyata itu adalah krim abal-abal yang mengandung seperti steroid ataupun hidrokinon gitu ya. Jadi karena aku takut kalau krim dokter yang aku yakini ini bagus ternyata mengandung formula atau kandungan-kandungan yang tidak aku inginkan, jadi aku milih untuk tidak pakai krim dokter. Jadi kalau teman-teman yang masih pengen pakai krim dokter, saran aku pastikan dulu nih kalau klinik kecantikan yang tempat kalian melakukan perawatan itu udah terdaftar secara resmi gitu ya, dan pastikan juga dokter kalian itu udah tersertifikasi gitu, karena banyak banget ternyata klinik kecantikan itu nggak terdaftar, jadi klinik kecantikannya juga abal-abal, terus nanti dokternya juga abal-abal, dan wajar aja kalau krim yang mereka kasih ke kalian juga abal-abal. Dan aku tidak menyarankan kalian konsultasi online, aku lebih menyarankan kalian untuk konsultasi secara offline, karena pengalaman aku waktu aku melakukan perawatan ke klinik kecantikan gitu ya, dokternya itu harus menganalisa kulit wajah kita secara langsung. Jadi ada alatnya itu, terus nanti dideteksi nih apakah kulit wajah kita ini memerlukan perawatan yang seperti apa gitu ya. Misalnya, oh kulit kita ini lagi kering nih, mungkin kita butuh perawatan yang bersifat melembabkan gitu, atau kulit kita kusam nih, mungkin bisa pakai perawatan laser yang bisa mencerahkan gitu. Nah itu semuanya tergantung sama dokter. Jadi kalau seandainya secara online gitu, menurut aku analisanya kurang kuat. Jadi lebih baik kalian kalau mau konsultasi ke dokter kecantikan secara offline. Yang kedua, alasan aku kenapa aku tidak pakai krim dokter adalah karena aku tidak pengen ribet gitu ya. Menurut aku kalau seandainya aku mau perawatan dengan skincare dari dokter, itu cukup ribet menurut aku. Jadi aku harus ke kliniknya dulu, terus konsultasi, terus lalu nanti dokternya bakal ngasih krim gitu ya. Jadi menurut aku cukup memakan waktu. Jadi makanya aku lebih senang pakai skincare yang udah banyak di pasaran gitu. Nah, yang ketiga adalah aku takut ketergantungan. Banyak banget nih teman-teman aku yang pakai krim dokter, mereka ketergantungan. Kalau seandainya udah nggak pakai lagi, nanti wajahnya balik lagi seperti semula gitu, dan permasalahan kulitnya balik lagi. Aku takut dengan yang kayak gitu, ketergantungan. Apalagi krim dokter itu kebanyakan itu nggak dijual secara bebas di pasar, jadi emang sulit ditemukan. Makanya aku lebih senang pakai skincare yang udah banyak dijual di pasaran, yang jelas gitu ya, udah BPOM, terus udah teruji gitu. Sedangkan krim dokter ini kadang kita nggak tahu nih apa aja kandungan yang ada di dalam krimnya. Makanya aku lebih senang pakai skincare yang banyak di pasaran. Terus yang keempat adalah alasannya karena budget. Jadi kalau skincare itu atau perawatan kulit itu dengan dokter, menurut aku biayanya cukup mahal. Dan bagi aku pribadi gitu ya, aku lebih senang kalau seandainya budget skincare ini tidak terlalu memakan banyak biaya gitu. Makanya aku lebih senang survei sendiri, observasi sendiri mana skincare yang cocok buat aku daripada aku konsultasi ke dokter, karena ya itu tadi biayanya cukup lumayan gitu bagi aku sendiri. Dan yang alasan terakhir adalah karena kulit aku sensitif. Aku takut banget kalau seandainya aku pakai krim dokter dan ternyata krimnya itu malah bikin kulit aku tambah sensitif. Karena banyak banget nih teman-teman aku yang di luar yang awalnya itu mukanya sebenarnya sensitif, cuma pengen ngilangin jerawat, terus abis itu pakai krim dari dokter, terus wajahnya glowing banget, kayak porselin banget gitu ya. Dan mereka kulitnya setelah pakai krim dokter lebih sensitif dan lebih tipis gitu ya, jadi mudah kemerahan, terus kalau udah kepanasan itu mudah banget kayak kepiting rebus gitu.
jadi mudah banget kemerahan dan permasalahan kulitnya itu semakin banyak kalau seandainya mereka udah nggak pakai krim dokter lagi. Aku nggak tahu kenapa teman-teman aku banyak yang pengalamannya seperti itu gitu ya. Mungkin karena ya itu tadi, mungkin karena mereka tidak terlalu hati-hati dalam memilih klinik kecantikan atau dokternya gitu, atau mereka tidak terlalu tahu nih kandungan yang di dalam produknya itu. Dan salah satu klinik kecantikan yang mungkin kalian bisa percaya gitu ya, itu ada Natasha. Natasha ini dia kalau misalnya kita mau perawatan, kita nggak bisa pilih-pilih nih, oh aku mau ini nih, hari ini aku mau ini. Tapi ini berdasarkan dari analisa dari dokternya. Jadi dokternya lah yang akan menentukan mana perawatan yang cocok buat kita gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian mau pakai krim dokter, mungkin kalian bisa mempertimbangkan alasan-alasan aku ini tadi, kenapa aku tidak pernah pakai krim dokter. Jadi ya itu tadi, banyak pertimbangannya. Mungkin bisa kalian pertimbangkan juga gitu ya. Kalau saran aku sih, kalau kalian nggak butuh amat gitu ya, kalian harus cobain dulu skincare yang ada di pasaran biar kalian nggak ketergantungan, atau biar kalian bisa menekan budget dari budget skincare kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Aku mohon maaf kalau ada salah. Kalian bisa kirim pertanyaan ke Instagram aku biar lebih cepat aku jawabnya, karena jujur aja kalau kalian komen, aku jarang banget buka komentar di YouTube. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.